Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Dery dan teman-teman saya yaitu Permana Sidik, Rise Prismansyah, dan Jainul Firdaus. Kami akan membahas tentang penyimpangan kode etik profesi akuntan publik. Kami mengambil kasus pada PT Muzatek dan kasus WorldCom. Mari kita simak. Penyimpangan kode etik profesi akuntan publik. Di sini kami mengambil kasus pada PT Muzatek Jaya tahun 2004 dan kasus WorldCom. Nah, anggotanya ini yang tadi sudah saya sebutkan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, pertama-tama apa sih kode etik akuntansi itu? Akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi. Sehingga, kode etik bagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi di mata masyarakat. Jenis-jenis profesi akuntan, yaitu yang pertama ada akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan internal, konsultan SIA ataupun SIM, akuntan pemerintah. Nah, yang pertama akuntan publik, yaitu profesi yang berhubungan dengan akuntansi ya tentunya. Bidang pekerjaan yang utama bagi akuntan publik adalah pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat. Pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan secara independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan. Bagi para investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Yang kedua, akuntan manajemen. Akuntan manajemen adalah salah satu profesi yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Keterlibatan akuntan manajemen mencakup salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah pengajar dalam bidang akuntansi yang mengajarkan siklus akuntansi, melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Biasanya akuntan pendidik ini memiliki pendidikan khusus yang berhubungan dengan pendidikan dengan gelar sarjana pendidikan yang berfokus pada akuntansi. Akuntan internal atau akuntan internal perusahaan dikenal juga dengan istilah akuntansi umum yang memiliki tanggung jawab dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan penyusunan laporan keuangan umum yang terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, aliran kas. Akuntansi umum berhubungan dengan konsep dasar, akuntansi yang menghasilkan data yang dasar atau basic data bagi ruang lingkup akuntansi. Akuntansi biaya menganalisis biaya perusahaan untuk membantu manajemen dalam pengawasan biaya terutama penekanan biaya pemasaran. Lalu konsultan SIA atau SIM. Konsultan SIA atau SIM adalah salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan di luar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Seorang konsultan SIA maupun SIM ini dituntut harus mampu menguasai sistem teknologi komputerisasi, di samping menguasai ilmu akuntansi yang menjadi makanan sehari-harinya. Biasanya, jasa yang disediakan oleh konsultan SIA ataupun SIM ini hanya pihak-pihak tertentu saja yang menggunakan jasanya ini. Lalu yang terakhir, ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di berbagai lembaga pemerintahan seperti BUMN ataupun BUMD, Inspektorat Jenderal, Kementerian, dan lembaga pemerintahan lainnya.
Para akuntan ini harus mengikuti aturan kerja yang diterapkan di masing-masing departemen atau lembaga. Baik, selanjutnya adalah prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan dan berlaku bagi seluruh anggota. Sedangkan aturan etika disahkan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam menerapkan aturan etis tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Selanjutnya prinsip-prinsip etika profesi IAI sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Dan yang terakhir, ke-8 adalah standar teknis. Garis besar kode etik dan perilaku profesional. 1. Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Prinsip mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati keragaman semua budaya. Sebuah tujuan utama profesional komputasi adalah untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari sistem komputasi, termasuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan. 2. Hindari menyakiti orang lain. Harm berarti konsekuensi cedera, seperti hilangnya informasi yang tidak diinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak lingkungan yang tidak diinginkan. 3. Bersikap jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran merupakan komponen penting dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan, suatu organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif. 4. Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi. Nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah. 5. Menghormati privasi orang lain. Komputasi dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban. 6. Kepercayaan. Prinsip kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi setiap kali salah satu telah membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau secara implisit saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas seseorang. Contoh kasus pertama adalah kasus PT Mujatek Jaya 2004. Pada kasus PT Mujatek Jaya, akuntan publik Petrus Mitra Winata melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Mujatek Jaya, sehingga akuntan publik tersebut dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus, serta juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP. Namun tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Contoh kedua adalah kasus WorldCom. Pada tahun 1990 terjadi masalah fundamental ekonomi dan WorldCom, yaitu terlalu besarnya kapasitas telekomunikasi. Masalah ini terjadi karena pada tahun 1998 Amerika mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan terhadap infrastruktur internet berkurang drastis. Hal ini berimbas pada pendapatan WorldCom yang menurun drastis sehingga pendapatan ini jauh dari yang diharapkan. Nilai pasar saham perusahaan WorldCom turun dari sekitar 150 miliar dolar Januari 2000 menjadi hanya sekitar 150 juta dolar
1 Juli 2002. Keadaan ini membuat pihak manajemen berusaha melakukan praktek-praktek akuntansi untuk menghindari berita buruk tersebut. Saya Rizal Prismansyah akan menjelaskan tentang pelanggaran dan solusi dari kasus PT Bejatek Jaya 2004. Pelanggaran ke-1 yaitu tanggung jawab profesi. Berdasarkan kasus akuntan publik Petrus Mitra Winata, tidak mempertimbangkan moral dalam melaksanakan pekerjaannya. Akuntan publik Petrus Mitra Winata telah melakukan pelanggaran seperti pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Bejatek Jaya periode 31 Desember 2004. Itu merupakan bukti bahwa akuntan publik Petrus Mitra Winata tidak mempunyai tanggung jawab terhadap profesi yang ia kerjakan, sehingga menimbulkan adanya pelanggaran. Kedua, integritas. Melihat kasus akuntan publik Petrus Mitra Winata telah membuat nama baik kantor Mitra Winata menjadi jelek karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh akuntan publik Petrus Mitra Winata. Ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Berdasarkan kasus PT Bejatek Jaya, akuntan publik Petrus Mitra Winata sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan keinginan kliennya, walaupun apa yang ia lakukan telah melanggar etika profesi akuntan. Keempat, kerahasiaan. Pada kasus akuntan publik Petrus Mitra Winata, akuntan publik telah melakukan kerahasiaan terhadap informasi perusahaan klien dengan baik, yaitu hanya melaporkan hasil audit yang diminta oleh perusahaan kliennya tersebut tanpa menyebarluaskan informasi lainnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh akuntan publik Petrus Mitra Winata salah karena ia hanya mementingkan kepentingan kliennya tanpa melihat kepentingan publik. Selanjutnya yaitu solusi. Solusi yang pertama, PT Bejatek Jaya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, integritas. Untuk mengembalikan nama baik KAP, maka akuntan publik Petrus Mitra Winata harus merubah image di masyarakat dengan melakukan pekerjaan secara jujur dan profesional, serta mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan dengan menerima sanksi yang diberikan kepadanya. Ketiga, seharusnya akuntan publik Petrus Mitra Winata melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga tidak membuat nama baik KAP dan profesi akuntan menjadi jelek. Keempat, setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Selanjutnya, pelanggaran dan solusi dari kasus WorldCom. Pelanggaran ke-1, tanggung jawab profesi. Karena dalam kasus WorldCom, Arthur Andersen selaku auditor eksternal tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur karena tidak melaporkan temuan audit yang telah dimanipulasi oleh perusahaan WorldCom. Yang kedua, objektivitas. Adanya hubungan Arthur Andersen dengan Scott D. Sullivan dan Meyer yang merupakan pekerja KAP Arthur Andersen sebelum bergabung dengan WorldCom. Ketiga, integritas. Adanya rekayasa laporan keuangan miliaran dolar AS yang terrealisasi karena dibantu oleh pihak eksternal Arthur Andersen dan staf akuntan perusahaan WorldCom. Selanjutnya, solusi. Solusi yang pertama, seharusnya sebagai seorang auditor, Arthur Andersen bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan etika profesi. Solusi yang kedua, sebagai auditor yang profesional, Arthur Andersen harus bisa menjaga independen dan reputasinya. Solusi yang ketiga, seharusnya Arthur Andersen tidak melakukan hal tersebut jika memang sebagai auditor yang berkompeten dan dapat dipercaya.
Kesimpulan, kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional, dan perbedaan dari kode etik suatu profesi mempunyai kode etik masing-masing dan tersendiri yang dibuat oleh badan yang mengatur etika profesi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.